Kali ini akan mengulas beberapa momen epik, syarat ketegangan dan juga hubungan Davina dan Sena yang mengalami panas dingin. Tentu saja adegan itu sukses mengaduk-aduk emosi pecinta senada. Apalagi momen Davina yang tak ingin lagi bertemu dengan Sena meski keduanya dalam lilitan masalah. Namun sialnya, setiap kata-kata tak ingin bertemu itu terucap, justru mereka dipertemukan. Davina bangun Davina. Saya minta dikirimkan 1 unit ambulan ya. Aku ngerasa Sena itu adalah how a gentleman should be, gitu. Memang that's a man, he's a man. Memang seperti itu laki-laki. Meski benci dibohongi, namun segala perhatian Sena kepada Davina terus berlanjut. Bahkan Davina curiga jika mobil miliknya yang berada di tempat parkir saat Davina pingsan diantar orang merupakan suruhan Sena. Karena Davina tak yakin jika Dipa yang menyuruhnya. Tapi sayangnya Davina menghapus kecurigaan itu. Perlu dibantu sayang? Mobil kamu. Saya karyawan dari Sosial Cafe and Bar. Mau mengantarkan mobil atas nama Mbak Davina? Oh iya, saya sendiri. Maaf Pak, tapi siapa yang suruh ya? Iya. Dari seorang laki-laki, tapi saya juga kurang tahu siapa namanya. Laki-laki? Apa mungkin Dipa? Tapi masa sih Dipa? Biasanya yang perhatian kayak gini kan Sena. Aduh, Davina kenapa sih jadi mikirin Sena terus? Aku sama Sena sudah janji untuk tidak saling peduli. Jadi nggak mungkin orang itu Sena. Maaf Mbak, ini kuncinya. Terima kasih banyak ya Pak. Keengganan Davina untuk tak bertemu membuat Sena berkubang dalam galau. Apalagi momen itu berbarengan dengan Reza, yang juga akhirnya tak lagi menjadi supir pribadi Jihan. Zak, yuk. Kenapa-napa nih? Ya elah, udah ganti hari juga 2 orang ini masih aja galau. Perut mereka ini terbuat dari apa sih? Kok nggak lapar-lapar dari semalam? Pilih mana nih? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Reza atau Dipa? Yang mana? Pilih Reza atau Dipa ya? Wah ini piro. Momen yang tak kalah menegangkan ketika Jihan melabrak Davina yang tengah terbaring di rumah sakit akibat Dipa. Jihan menyangka jika Davina genit kepada Dipa yang merupakan tunangannya. Alhasil, ketegangan pun terjadi. Tak ayal, ketegangan itu pun membuat riuh pecinta sinetron Terikat Janji. Gini kelakuan kamu sekarang. Kamu berantem sama Sena dan kamu sekarang coba deketin Dipa lagi. Jihan apa? Kamu tuh apa-apaan sih? Apaan gak mau ngaku lagi? Ngaku dong! Kalau nggak udah jambak kamu. Jambak aja nih, jambak. Kau berani. Lu jambak? Hah? Biar bener otaknya. Jambak aja nih. Jihan! Udah. Dia tuh ngodain Dipa, Pak. Udah. Kalian apa-apaan sih ini di rumah sakit? Kalian jangan ribut kayak gini. Pada pakai infus, pada berantem. Ceweknya lagi Davina yang mau say. Kamu kenapa sih? Setiap kita beradu acting gitu, scene yang nyebelin gitu, aku tuh kalau misalnya udah selesai take, aku tuh suka gini ke dia. Kok lo keren? Kok lo bisa gitu tadi? Kok nyebelin gitu? Tapi kayak lucu, ngerti gak sih? Dan dia manja-manjanya kan dapet ya, manja-manja yang kayak genit-genit centil, yang kayak apa sih? Iya kan? Tapi di asli beda banget, lemah lembut. Momen yang tak kalah menegangkan ketika Dion membuka tabir sebenarnya soal Sena. Akankah Davina percaya dengan semua ucapan Dion? Atau justru Davina malah semakin marah kepada Sena? Dan ini bakalan jadi kabar paling hot, paling seru, dan tentunya yang paling ditunggu yang bisa pemirsa update hanya di Ghost Spot eksklusif Terikat Janji. Itu jangan-jangan yang mereka selidikin sama ini keluarga aku sendiri. Papa sama mama nggak pernah melakukan sesuatu yang melanggar hukum kan? Oh,
Dipa yang mendatangi Davina. Apaan sih? Davina sudah tahu kalau kalian intel. Astagfirullahaladzim. Begini aja sana, 2 kali 24 jam kamu harus bisa mengajak Davina kerjasama dengan kita. Saat Davina semakin galau, justru Ruby Andrian, pemeran office boy Galih yang kerap mencairkan suasana secara eksklusif di lokasi syuting Trika Janji Lido, Jawa Barat, menunjukkan pakaian kebangsaannya sebagai OB Kusuma Food. Menariknya, Galih begitu percaya diri. Jika dirinya mengenakan pakaian kebangsaannya, maka Davina dan Jihan bakal kelepek-kelepek dibuatnya. Maaf ganggu Bu. Enggak, silakan. Iya Bu. Di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang-orang di kantor ini, Ibu udah baik, ramah, cantik, termasuk sama saya, OB. Pak. Halo pemirsa Gosword, perkenalkan nama saya Ruby Andrian. Tapi kalau di Terikat Janji sih nama saya lebih ke Galih. OB yang seberapa itu? Ya, sangat terhibur kelihatannya. Meskipun agak sedikit jembrut dikit ya, tapi dia pasti dia ngakak. Kalau satu scene pasti Galih, jangan aneh-aneh. Nanti saya ketawa Galih gitu. Ya, baju kebangsaan ada. Jadi ini tuh baju kebangsaannya Galih. Ini baju kebangsaannya. Nanti Galih itu bakal jadi sama Jihan. Sepertinya masih usaha dong. Cio sebenarnya OB. Lagi nyamar doang. No. Nah. Kopi sama. Iya. Ini mau bikin apa kalau Jihan minta? Bu Jihan tuh biasanya pesennya kopi sama roti. Iya. Sekarang Galih udah berubah menjadi CEO. Baju kebangsaan sudah dipakai. Sekarang Galih ada meeting lagi di Amerika. Iya, Amerika ini. Pemirsa tebak nih, Galih itu lebih cocok sama Jihan, Davina, apa siapa? Saat Galih pede bakal menjadi pasangan Jihan maupun Davina, di kehidupan nyata Arya Saloka ternyata menjadi penikmat ketoprak. Selain di sinetron menjadi tukang ketoprak, sehari-hari ketoprak menjadi makanan favoritnya. Saking doyannya dengan makanan tersebut, Arya memesan ketoprak dengan topping 2 telur. Kira-kira setelah makan ketoprak, Arya minumnya apa ya? Apakah langsung minum kopi latte? Jadi gue coba ketoprak ini dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Ini dari kacang mede ya kayaknya. Nice. Enak banget. Yang pedes. Bumbunya halus. Orang Jawa deh bumbunya halus. Pakai telur 2, ceplok sama dadar. Nah, setelah ini saya tidak akan ngomong panjang lebar. Karena biar kalian coba, kalian akan melihat saya makan aja. Kalian makan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.